Siapa ini? Siapa yang ngeri? Ikutan nggak Bapak yang? Ikut aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama dari kelompok berapa? Tugas PKM ya, untuk memenuhi tugas PKM. Ya, langsung saja kepada pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Hafiz Rifki. Padanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hadis mengenai wabah sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Yang dimana bunyinya hadasana Ishaq ahbaron haban, hadasana Daud ibnu Abi Furat, hadasana Abdullah ibnu Burud, an Yahya ibnu Ya'mar, an Aisyah jauji Nabi sallallahu alaihi wasallam anha baru annaha salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit taun fakhbaroha Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ajaban yab'allah alal mayyasha faja'alallahu rahmah lil mu'minin falausa min abdi yab'u ta'un fayumkuth fi baladihi sobar ya'lamu annahu lan yusilah illa makaballahu lahu illa kana lahu mislu akhbar syahidah. Rawahu Bukhari. Yang dimana menceritakan kepada kami Ishaq, mengabarkan kepada kami Habban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi Al-Furat, bentar. Maaf, ada ya hadisnya langit. Menceritakan ini Abdullah bin Buraidah bin Yahya bin Ya'mar dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal taun, yang dimana taun itu wabah penyakit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahunya, dahulu taun adalah siksa yang dikirimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Nah, tiada seorang hamba yang tertimpa taun kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar, seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Dijelaskan bahwasanya pada hadis ini dahulu taun itu adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada hambanya, siksa yang paling berat atau wabah yang paling berat. Nah, melainkan kenapa siksa taun ini menjadi rahmat bagi orang mukmin? Bahwasanya Allah berfirman menjadikan rahmat bagi orang-orang mukmin ketika seorang hamba yang tertimpa taun itu menahan diri di negerinya dengan cara bersabar terus mengobatinya, seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada hambanya.
Nah, istilah taun berasal dari wazan faul yang berakar dari kata ta'an yang memiliki arti penusukan, pencemaran nama baik. Lalu kata ini menyimpang dari arti asalnya dan digunakan sebagai istilah bagi wabah mematikan. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan definisi taun menurut beberapa ulama. Di antaranya yang pertama ada menurut Al-Khalil, yang dimana taun itu adalah wabah. Sudah jelas taun itu wabah atau penyakit. Nah, ada juga menurut Ibnu Al-Athir, pengarang kitab An-Nabiyah, taun adalah penyakit yang mengotori udara dan merusak anggota tubuh. Nah, yang dimana taun itu penyakit yang tidak terlihat atau wabah yang tidak terlihat tapi ada jelas nyata gitu, seperti wabah corona. Wabahnya tidak terlihat tapi ada gitu, realitanya ada. Maksudnya ada tuh kayak flu, mungkin itu dicapkan seperti wabah gitu kan. Nah, menurut yang ketiga ada menurut Abu Bakar bin Al-Arabi, yang dimana taun adalah penyakit yang mematikan jiwa seperti sembelihan. Disebut demikian karena hendaknya banyaknya orang yang terpapar dan mematikan dengan cepat. Nah, itu efek juga dari wabah taun. Yang selanjutnya ada menurut Ad-Daudi, yang dimana taun adalah benjolan yang muncul di setiap lipatan anggota tubuh dan itu merupakan wabah. Nah, wabah taun itu bukan berarti wabah yang efeknya flu atau salesma gitu kan. Melainkan pada zaman dahulu wabah taun itu penyakit yang emang selain, maksudnya tidak hanya berupa penyakit meriang gitu seperti ada benjolan, nah itu disebutnya wabah taun pada zaman dahulu. Terus ada juga menurut Iyad, taun adalah bisul yang memborok yang keluar dari tubuh, sedangkan wabah adalah penyakit secara umum. Nah, wabah disebut taun karena keduanya memiliki kesamaan, yaitu mematikan. Setiap taun adalah wabah dan tidak setiap wabah adalah taun. Ada juga menurut Ibnu Abdul Bar, yang dimana taun adalah kelenjar yang muncul dari siku dan ketiak, terkadang juga muncul dari kedua tangan, jari jemari, dan sebagainya. Menurut Al-Mutawali, taun sejenis penyakit kusta. Taun memakan habis anggota tubuh penderitaannya. Yang terakhir ada menurut Al-Ghazali, taun adalah bengkaknya seluruh tubuh oleh darah disertai demam atau mengalirnya darah ke sebagian anggota tubuh sehingga menjadi robek dan memerah. Terkadang juga dapat menghilangkan anggota tubuh tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya menurut An-Nawawi sampai dengan selesai akan disampaikan oleh saudara Dodi. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik, terima kasih pada saudara Hafiz yang telah menyampaikan materinya. Ya, selanjutnya kepada pemateri yang kedua yaitu saudara Dodi, padanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja menyambung materi dari saudara Hafiz. Yakni istilah taun menurut An-Nawawi, yakni taun adalah bisul dan benjolan yang sangat menyakitkan. Muncul disertai dengan rasa panas yang menyebabkan warna kulit di sekitar benjolan berubah menghijau, memerah, keunguan, disertai debaran jantung, dan muntah. Nah, benjolan ini umumnya muncul di siku dan ketiak. Lalu menurut sekelompok dokter, diantaranya Abu Ali bin Sina, taun adalah zat beracun yang menyebabkan bengkak yang mematikan di anggota tubuh yang lunak. Biasanya berada di bawah ketiak atau di belakang telinga.
Nah, penyebabnya adalah darah busuk yang merusak organ sehingga berdampak pada menurunnya fungsi jantung yang mengakibatkan muntah, mual, dan jantung berdebar. Taun dapat melemahkan organ dan dampak terburuknya melemahkan organ-organ vital sehingga sedikit yang selamat dari penyakit ini. Dari beragamnya definisi taun yang sudah dijelaskan oleh Saudari Hafiz dan pakar-pakar di atas, yakni Ibnu Hajar dan Al-Asqoni menyimpulkan bahwasanya hakikat taun adalah benjolan yang muncul akibat letupan darah ke organ tubuh hingga rusak. Nah, penyakit-penyakit lain yang muncul akibat rusaknya udara juga disebut taun. Misalnya sebagai bentuk majaz atau metafora karena terdapat persamaan, yaitu banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan keduanya. Nah, saat menjelaskan hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqoni mengutip dari hadis lain, riwayat Ahmad, yang artinya taun adalah kesyahidan untuk orang-orang mukmin dan rahmat bagi mereka, dan taun adalah akibat dari perbuatan keji bagi orang-orang kafir. Nah, dalam hadis ini sangat jelas bahwasanya taun adalah rahmat yang hanya dikhususkan bagi orang-orang muslim. Apabila menimpa orang-orang kafir, itu adalah sebagai azab yang dipercepat di dunia sebelum azab di akhirat. Nah, dalam hadis ini Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi disebutkan datangnya taun akibat perbuatan keji tersebut. Sebagaimana hadisnya yang artinya tidaklah perbuatan keji dilakukan suatu kaum hingga mereka melakukannya dengan terang-terangan kecuali menyebarlah wabah taun ini dan kesakitan bagi mereka yang tidak pernah dirasakan oleh umat-umat sebelumnya. Nah, meskipun hadis ini dinilai doif, namun ada hadis lain yang menguatkan, yaitu hadis dari Ibnu Abbas dalam kitab Al-Muwatta, tidaklah perbuatan zina marak terjadi pada suatu kaum, kecuali banyaknya kematian yang akan menimpa mereka. Dan hadis dari riwayat Al-Hakim, yaitu apabila perbuatan zina dan riba terang-terangan terus-menerus dilakukan di suatu wilayah, maka mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Nah, yang dapat saya simpulkan bahwasanya daripada pahala kesyahidan bagi orang yang meninggal akibat taun diperoleh dengan beberapa syarat, yaitu salah satunya sabar. Nah, apabila orang itu bersabar, artinya tidak cemas dan khawatir terhadap apa yang menimpanya, melainkan ia selalu menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala serta merasa ridho atas ketetapannya. Nah, yang kedua yaitu berdiam diri di tempat terpaparnya wabah taun. Kemudian tidak keluar atau melarikan diri dari tempat tersebut. Nah, yang ketiga yaitu menyadari bahwa taun tidak akan menimpanya kecuali telah ditetapkan atau digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Nah, namun jika ia berdiam diri dengan perasaan takut dan cemas atau menyesali mengapa dirinya tidak keluar dan menganggap apabila ia keluar tidak akan terpapar taun, dan dengan diamnya di tempat tersebut menyebabkan dirinya terpapar, maka hal yang seperti ini tidaklah memperoleh pahala kesyahidan meskipun meninggal karena taun. Hal ini disebabkan oleh adanya pesimisme yang melahirkan keluh kesah dan marah atas takdir atau ketetapan Allah yang tidak menyukai pertemuan dengannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik kepada Saudara Dodi Kurniawan yang telah menyampaikan materinya. Ya, selanjutnya kepada pemateri yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Gugun Gunawan. Padanya kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelajaran yang dipetik dari hadis, gitu ya. Hadis tentang taun tadi. Yang pertama dari pengertian taun yang diutarakan pada pakar dapat diambil kesimpulan bahwasannya taun adalah
jenis penyakit khusus dengan gejala tertentu gitu. Jadi setiap wabah yang menular belum tentu ta'un kecuali sebagai analogi atau kiasan. Maka pandemi COVID-19 bisa saja dianalogikan atau dikiaskan dengan penyakit tahun ini gitu ya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Allah menurunkan wabah sebagai bentuk ajab bagi umat-umat terdahulu seperti Bani Israel. Adapun wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dan pahala kesahidan dari Allah. Nah, rahmat karena sakitnya menjadi penghapus dosa-dosanya dan pahala kesahidan didapat bagi ia yang bersabar, mengisolasi sendiri dan meyakini apa yang menimpanya adalah takdir Allah yang telah ditetapkan untuknya. Nah, yang ketiga yaitu ada perbuatan jolim yang dilakukan manusia, yaitu salah satu dari sebab terjadinya bencana di muka bumi ini. Sebagai contoh, penyerangan tentara Mongol ke Baghdad gitu ya, pada tahun 1258 Masehi ya, yang memakan banyak korban jiwa, menyebabkan terjadinya wabah ganas yang menyebar ke Syam. Begitu pula perbuatan keji seperti zina yang dilakukan secara terang-terangan juga menjadi sebab timbulnya wabah dan bencana di muka bumi ini. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Joharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi an-nasi ilai liyuzi bikohum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Nah, itu ya. Artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Mungkin sekian dari penjelasan saya ya. Kurang lebihnya dimohon maafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih kepada saudara Gugun yang telah menyampaikan materinya. Ya, selanjutnya kami akan mengadakan sesi tanya jawab. Pada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ayo nanya Japi. Mungkin tidak ada, Pak. Udah pada ngantuk, soalnya udah malam ya. Ya, Nggak ada ini, nggak ada yang nanya. Pak. Hari. Mau ditutup aja nih. Ya, tutup aja. Silakan. Ya udah. Maksudnya bisa. Baik. Terima kasih kepada para audien yang telah Partisipasi, Pak. Ya baik. Sekian dari kelompok kami yang kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.